Hai teman-teman, oke, setiap dari kalian yang ngeklik video ini pasti punya satu tujuan yang sama, yaitu bisa public speaking dengan baik dan benar. Oke, kalian nggak salah klik video teman-teman ya, karena di video kali ini the theory pertama gue gitu ya, gue bakal ngasih tahu kalian atau sharing ke kalian terkait salah satu metode untuk public speaking, yaitu leveling not public speaking ya. Ini berguna buat kalian yang mungkin sebenarnya tujuannya nggak cuma untuk ngomong depan banyak orang ya teman-teman ya. Mau kalian ngomong depan sama teman juga atau memang udah cuma hanya one on one gitu ya sama teman kalian atau sama orang tua kalian. Tujuannya ini sebenarnya public speaking itu kan untuk mempermudah kalian menyampaikan pesan dengan komunikasi yang asertif ya teman-teman ya. Menyampaikan pesan dengan komunikasi yang asertif biar apa? Biar pesannya terdeliver dengan baik gitu ya. Kalian kalau misalkan mau nyampein misal pesan ke orang tua gitu ya atau pesan ke teman kalian gitu ya menggunakan komunikasi yang asertif gitu ya. Sehingga bahasa yang kalian gunakan itu bisa mudah dipahami sama mereka. Sebelum kita mulai, gue mau ngucapin dulu terima kasih ke kalian semua yang mungkin kita masuk ke the theory pertama ya. Kita mulai journey kita untuk belajar lebih jauh, belajar terkait banyak teori yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian dan juga gue tentunya ya teman-teman ya. Oke, selamat datang di Blend Project bersama gue Billy, dan hari ini gue bakal menjelaskan ke kalian apa itu leveling not public speaking method. Teori ini muncul karena dua hal teman-teman ya. Yang pertama, karena public speaking itu menurut gua itu adalah hal yang paling dekat dengan kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita itu melakukan yang namanya komunikasi atau speaking gitu ya. Ya even nggak harus di publik, tapi yang namanya komunikasi itu kita melakukannya setiap hari. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Komunikasinya macam-macam ya teman-teman ya. Bisa verbal, bisa non-verbal gitu. Jadi gue rasa gue mulai dengan public speaking teori itu adalah hal yang menurut gue perlu dilakukan gitu. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan salah satu konsep teman-teman ya yang disampaikan oleh Bapak Gita Wirjawan. Sebenarnya kalau kalian nggak tahu Bapak Gita itu siapa, bisa searching ya. Jadi Bapak Gita ini mantan Menteri Perdagangan tahun 2010 ya kalau nggak salah ya, zaman-zaman waktu Presiden SBY gitu. Nah, beliau mengatakan di forumnya, ya buat teman-teman yang mungkin penasaran ya, bisa masuk ke YouTube-nya Pak Gita Wirjawan. Di sana beliau juga bikin yang namanya forum endgame. Banyak sekali teori-teori atau diskusi-diskusi yang luar biasa bermanfaat dan berbobot ya. Di sana banyak expertnya ya. Pak Gita menyebutkan teman-teman bahwa Indonesia itu sayangnya kekurangan yang namanya storyteller gitu ya. Jadi gue rasa gue perlu untuk membahas ini. Kenapa? Karena gue juga mau belajar teman-teman how to be a good storyteller gitu. Nggak cuma public speaker gitu. Nah, gue beranggapan bahwa Indonesia itu perlu memperbanyak yang namanya storyteller. Kita itu, bahkan Pak Gita itu menyebutkan bahwa storyteller terakhir kita, pertama dan terakhir kita, itu cuma Pak Soekarno gitu ya. Kalau misalkan gue salah bisa diluruskan ya teman-teman ya. Ya kalau nggak salah beliau mengatakan bahwa storyteller kita itu sampai sekarang belum ada yang seperti Pak Soekarno dulu. Presiden pertama Republik Indonesia gitu ya. Jadi sampai sekarang bahkan sampai sudah ke mungkin OTW ke Presiden ke-8 ya, itu belum ada yang namanya storyteller sebagus Pak Soekarno. Pun menurut Dale Carnegie teman-teman ya, dari bukunya yaitu Speak, itu beliau mengatakan bahwa banyak cara untuk mengubah dunia dan berdampak kepada sekeliling kita teman-teman ya. Namun semua itu tidak akan ampuh tanpa kemampuan untuk mempengaruhi orang, dan disitulah peran public speaking. Nah, menurut gua Indonesia kalau misalkan mau jadi top leader country, mungkin at least bersaing sama negara-negara yang berkembang tapi bagus gitu ya, kayak at least Filipina deh teman-teman ya, nggak harus negara-negara yang seperti China dan Amerika, agak jauh gitu ya, tapi at least kita bisa bersaing sama negara-negara seperti Filipina yang mungkin secara public speaking dan juga English speakingnya bagus gitu ya teman-teman ya. Ya itu mungkin dua hal yang bisa gue sampaikan, latar belakang dan juga background kenapa gue bikin video ini teman-teman ya. So kita masuk ke metodenya ya teman-teman ya. Sebenarnya what kind of method sih Kabil gitu ya. Kabil. Jadi sebenarnya gue metode ini gue dapat dari salah satu course teman-teman ya. Ketika gue memutuskan untuk waktu itu sebenarnya di kampus semester 7 gue ditunjuk di salah satu perusahaannya. Gue waktu itu daftar magang dan alhamdulillah gue dipercaya untuk menjadi moderator, even online gitu ya. Tapi karena gue itu memang basicnya pemalu, bukan introvert ya teman-teman ya. Gue nggak mengatakan bahwa introvert tidak bisa berbicara atau public speaking, tapi gue mengatakan bahwa dulu gue itu malu banget. Jadi gue memutuskan untuk mencoba peruntungan di salah satu kegiatan internship gue waktu itu jadi moderator sih teman-teman ya. Sebutannya waktu itu tuh kelas koordinator atau kelas asisten gitu. Jadi gue di sana bertugas sebagai moderator gitu. Nah dari sana
gue mendapatkan beberapa teori yang sampai sekarang gue masih terapkan kayak gitu. Nah, metodenya sendiri itu ada 4 level ya teman-teman ya. Jadi leveling note ini yang gue sebutkan sebenarnya teorinya itu atau metodenya nggak disebutkan sebagai namanya apa, tapi gue di sini itu memutuskan untuk menyebut sebagai leveling note public speaking method gitu ya. Ada 4 teman-teman ya. Apa aja? Kalau kalian udah penasaran, jangan lupa untuk subscribe dulu, like dan komen, bantu gue dan kita maju bersama, kita berkembang bersama. Jadi jangan lupa untuk dukung terus channel ini. So langsung aja, without any further ado, kita langsung masuk ke main materinya. Let's go. Oke, mungkin sebelum kita masuk pembahasan ke empat metode ya teman-teman ya, mungkin ada baiknya kita masuk dulu ke pengertian public speaking itu sendiri ya. Jadi menurut David Zarevsky teman-teman ya, dalam bukunya Public Speaking Strategy of Success, beliau menyebutkan bahwa public speaking is a continuous communication process in which message and signals circulate back and forth between speaker and listener. Jadi kurang lebih kalau misalkan ditranslatekan ke bahasa Indonesia teman-teman ya, public speaking adalah sebuah proses komunikasi yang berkelanjutan di mana pesan terus berinteraksi di antara pembicara dan para pendengarnya gitu ya. Jadi ada feedback gitu ya, ada dua orang atau ada dua entitas yang berinteraksi gitu ya, antara satu dengan lainnya gitu, nggak sendirian. Atau mungkin berdua tapi nggak cuma satu yang ngomong gitu ya, tapi dua-duanya memang berinteraksi kayak gitu ya teman-teman ya. Itu mungkin salah satu pengertian yang bisa gue kasih tahu ke kalian public speaking itu apa. Jadi bukan cuma sekedar ngomong tapi juga berinteraksi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke 4 metode leveling note ya. Oke, di urutan pertama ini seperti namanya ya teman-teman ya, reading complete text atau manuskrip ya. Jadi sebenarnya memang kita membaca dari awal sampai akhir ya, sebenarnya nggak pure membaca terus, kita juga harus ngelihat ke audiens gitu ya. Ini biasanya digunakan di pidato-pidato ya, atau diterapkan sama orang-orang yang cukup berpengaruh teman-teman, kayak petinggi Federal Reserve ya. Good afternoon. Atau seperti Pak Presiden kita ya di Indonesia, Pak Presiden Joko Widodo misal ketika konferensi pers di luar gitu ya, beliau menggunakan teks gitu ya, takutnya ketika ngomong ada salah ngomong itu nanti jadi gorengan atau nanti ada berita atau highlight apa gitu ya. Ya mungkin ya, digunakan sama orang-orang yang cukup berpengaruh setiap kalimatnya untuk menyampaikan ke publik ya teman-teman ya. Ini juga bisa digunakan kalian mungkin ya untuk mempermudah kalian dalam penggunaan public speaking atau implementasi public speaking. Jadi mungkin kalau kalian memang baru banget belajar, itu boleh banget yang namanya menggunakan reading complete text gitu ya, manuskrip, untuk meminimalisir kesalahan. Itu level yang pertama teman-teman ya. Kita masuk ke level yang kedua, yaitu extempore teman-teman ya. Nah, apa itu extempore? Oke, di metode extempore ini yang gue pahami adalah sebenarnya sama kayak manuskrip, hampir sama seperti manuskrip, cuman bedanya di extempore ini kita menggunakan note kecil ya. Mungkin kalau misalkan gue di sini itu penggunaannya adalah sticky note seperti ini ya. Misal note kecil, kita tinggal tulisin aja nih teman-teman poin-poinnya apa yang mau kita ucapkan ke audiens atau ke publik gitu ya, atau ini penggunanya ke publik sih ya teman-teman ya. Nah, di sticky notes ini kita lebih banyak, atau di metode extempore ini kita lebih banyak penggunaannya improvisasi. Jadi kita cukup misal 5 poin aja yang mau kita sampaikan, sisanya itu improvisasi gitu. Ini digunakan untuk kalian-kalian yang mungkin sudah mulai terbiasa untuk berimprovisasi, jadi kalian nggak perlu menggunakan manuskrip atau full reading complete text lagi gitu ya. Jadi ini level kedua untuk kalian bisa mungkin implementasi public speaking kepada audiens gitu ya teman-teman ya. Jadi itu, jadi penggunaannya memang gue rasa paling oke. Kenapa? Karena gue masih bisa pakai notes tapi juga masih bisa berimprovisasi kayak gitu, nggak yang bener-bener baca atau improvisasi secara keseluruhan kayak gitu teman-teman. Kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu memorizing atau memoriter ya teman-teman ya. Nah, ini apa? Oke, menurut gua di level yang ketiga ini gue menyebut sebagai metode persimpangan ya antara intermediate dan juga advance. Kenapa? Karena ini mengandalkan ingatan pikiran ya teman-teman ya, tidak lagi mengandalkan notes ya. Jadi ya udah, kita buang notesnya, kita mengandalkan pikiran, dan habis itu kita berimprovisasi di depan audiens atau pendengar ya teman-teman ya. And the thermometer on the front porch read -. Nah, mungkin ini penggunanya untuk teman-teman yang memang sudah secara profesional nggak perlu note lagi gitu ya. Jadi atau buat kalian yang memang secara daya ingat itu luar biasa tinggi. Nah,
sayangnya gue itu nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Maksudnya gue lebih baik menggunakan sticky notes atau metode extempore dibandingkan metode memorizing, karena somehow gue itu lupa apa yang mau gue ucapin gitu ya. Bahkan ketika gue bikin video ini gitu, ada beberapa video-video yang atau scene-scene yang gue cut karena gue lupa. Gitu. Jadi buat kalian yang mungkin daya ingatnya luar biasa tinggi, kalian bisa mengingat nih materi apa yang mau kalian sampaikan. Dan juga ini penerapannya memang buat teman-teman yang udah profesional lah ya, sudah terbiasa, jam terbangnya udah tinggi gitu teman-teman. Oke, mungkin buat kalian yang mau coba metode ini bisa kalian mulai dari tulis materi atau menulis materi dulu ya teman-teman ya. Habis itu kalian coba pahami materinya, jangan cuma dihafalkan, karena ketika kita mengandalkan hafalan itu bisa jadi lupa ya teman-teman. Jadi bisa dipahami dulu materinya, habis itu kalian latihan dulu lah depan kaca kayak gitu. Habis itu bisa kalian coba praktekkan setelah kalian memang sudah paham sama materinya kayak gitu teman-teman. Sip, itu yang ketiga ya. Kita masuk yang ke terakhir teman-teman, the last but not least. Oke, metode yang keempat disebut sebagai metode impromptu ya teman-teman ya, atau ad libitum. Nah, metode ini adalah bisa disebut sebagai metode spontaneous atau spontanitas ya. Going to sleep. Tomorrow is the day I'll change. Jadi buat teman-teman yang memang ini mungkin mengandalkan pengetahuan yang luas, pengetahuan yang dalam gitu ya, teman-teman profesional yang udah profesor dan sebagainya, udah punya gelar, mereka udah punya banyak banget ilmu di dalamnya. Ketika mereka secara spontan ditunjuk sebagai pembicara, mereka bisa berbicara depan publik, tidak hanya mengandalkan hafalan, tapi juga memang ilmu-ilmu mereka udah tertanam di sana gitu ya teman-teman ya. Ya ini level, menurut gue level paling advance gitu. Jadi buat kalian yang mau sampai ke level ini, gue juga mau gitu ya teman-teman ya. Gue juga mau sampai ke level ini gitu. Jadi prosesnya panjang teman-teman ya, untuk sampai ada di level spontan ini gitu ya. Gue sebut sebagai level spontan karena ya memang luar biasa. Untuk lo bisa ngomong depan orang tanpa persiapan dengan materi yang lo nggak tahu nanti akan ditanyakan audiens seperti apa, dan lo bisa gitu. Nah kayak gitu sih. Ini mungkin buat teman-teman yang secara profesional dan juga pengalaman sudah luar biasa banyak ya teman-teman ya. Gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di The Theory pertama, yaitu menyangkut public speaking. Dan mungkin kedepannya setelah video ini gue masih akan membahas terkait public speaking gitu ya. Jadi mudah-mudahan metode ini membantu kalian dalam penerapan public speaking. Dan teman-teman, gue nitip kita sama-sama menjadi storyteller Indonesia ya. Siapa tahu kedepannya kita dibutuhkan, karena seperti visi Indonesia ya, menuju Indonesia emas ya 2045. So harapannya mari kita tumbuhkan bersama teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat leveling note public speaking method. Jangan lupa diterapkan kalau memang bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share videonya. Semoga bermanfaat. So, sampai bertemu di The Theory kedua dan seterusnya teman-teman.